topik kedua ini kita bahas tentang proses bisnis utama di perusahaan. Selain bisnis utama, ya kan tentunya ada bisnis yang sifatnya support ya, atau sekunder, pendukung. Nah, kalau bisnis utama umumnya berhubungan langsung dengan pihak luar, pelanggan ya, pelanggan perorangan maupun pelanggan perusahaan. Tuh. Nah, tujuan dari pembelajaran topik 2, memahami jenis proses bisnis utama itu apa aja. Kemudian mengetahui bisnis proses event. Event itu adalah sebuah kegiatan di dalam proses bisnis atau sub proses. Ini kita sebut event ya, atau kejadian. Kemudian memahami keterkaitan antar kejadian. Nanti ada kejadian di tiap proses bisnis, itu jenisnya ada apa aja. Selanjutnya kita harus bisa mengimplementasi proses bisnis event di dalam berbagai bidang bisnis. Nah, tadi yang disebutkan retail, ada hotel, ada koperasi, ya, itu bidang bisnisnya. Nah, sekarang kita lihat jenis proses bisnis utama. Ya. Apapun jenis barang atau jasa yang disediakan oleh perusahaan, setiap organisasi paling tidak memiliki tiga macam bisnis ini. Yang pertama adalah acquisition. Jadi perusahaan itu membayar ke pihak lain, ya, misalkan pemasok ya. Terus ada conversion, proses perubahan. Ini perubahan misalkan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, itu proses perubahannya. Kalau dia manufaktur ya, bahan baku menjadi barang jadi. Terus ada sales, penjualan nih. Proses penjualan disebut juga pengumpulan. Kalau ini payment disebut juga proses perolehan. Kenapa? Karena perusahaan memperoleh barang dari supplier. Kalau ini penjualan disebut pengumpulan karena perusahaan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan ya. Tuh. Sebutnya collection. Jadi istilah ada receivable, nanti ya, receivable itu menerima, ada payable, pay itu bayar, ada bayar. Nah, sekarang intinya, jadi masing-masing proses itu memiliki proses apa aja. Mulai dari acquisition ya. Acquisition itu biasanya si perusahaan akan pesen barang. Memesan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, dia juga hanya menerima barang atau jasa yang dipesan. Kalau yang nggak dipesan, harusnya jangan diterima, ya kan, makanya nanti ada tahapan penyimpanan atau mencatat. Ya. Kemudian juga yang dibayar itu hanya yang sudah diterima dengan baik. Kalau masih ada yang cacat, ya harusnya ada proses retur. Ya. Memelihara barang yang sudah diperoleh, ini barang yang diterima, dijaga ya keamanannya, ke perubahan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab tuh, atau ilegal ya. Terus untuk proses ini juga harus mampu menyediakan barang atau jasa pada saat diperlukan. Jadi barangnya harus sesuai ada. Makanya harus selalu dipantau supaya kalau diperlukan ada stoknya. Untuk proses perubahan secara umum sulit untuk digambarkan ya. Kenapa?
Karena yang diubah produksi itu beda-beda kan, tergantung. Nah ini tergantungnya dari barang yang diproduksinya, terus teknologi yang digunakan, SDM, peraturan yang berlaku, terus terkait dengan pemerintah atau enggak gitu ya. Terus aspek-aspek lain berhubungan dengan pelanggan dan lingkungan, itu perubahan. Jadi kalau di manufaktur sih kita bisa lihat produksi ya, produksi garment, konveksi pakaian dengan memproduksi makanan, itu kan rangkaian prosesnya beda-beda, makanya unik ya umumnya sih, makanya sulit untuk menggambarkan aluran prosesnya seperti apa, tergantung produsennya apa. Jadi ini pada dasarnya proses perubahan adalah serangkaian aktivitas yang mengubah barang yang diperoleh menjadi barang bagi para pelanggan ya. Jadi kalau perusahaan ini adalah manufaktur, jadi perubahannya adalah bahan baku menjadi barang jadi untuk pelanggan. Bahan baku diperoleh dari mana? Dari supplier ya itu. Kalau yang nggak punya tahapan ini ya, contohnya di retail yang nggak produksi kan, tapi ada barang-barang yang dijual, nah itu didapatkan dari pemasok. Kalau contoh penjualan yang memproduksi barangnya apa ya, itu kayak tadi kafe ya, bahan bakunya diproduksi di sana sehingga menjadi sebuah makanan. Atau ya banyak lagi ya. Nah yang ketiga adalah proses pengumpulan. Proses pengumpulan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengantarkan barang atau jasa kepada para pelanggan ya, untuk mendapatkan pembayaran. Makanya disebut pengumpulan karena biasanya kasir ya, kasir itu kan menerima pembayaran dari pelanggan. Pada dasarnya proses penjualan merupakan cerminan dari proses bisnis pembayaran. Jadi itu tadi karena si tokonya kalau retail ya sudah membayar ke pihak supplier, kemudian yang harus dijual dengan harga jual berapa ya, kan ada harga beli, harga jual. Harga jual harusnya lebih besar dari harga belinya, kalau sama ya bisnisnya tidak meningkat ya, malah bangkrut. Ketika suatu entitas memperoleh barang atau jasa serta bayarnya, maka ada entitas lain yang menjual barang serta mengumpulkan pembayaran. Jadi entitas di sini bisa bentuk divisi, misalkan gudang, atau bisa juga langsung ke pegawainya. Nah, di sini siklus account receivable. Account receivable itu kita menerima ya, penerimaan dari ini mitra bisnis tuh, mulai ya dari mitra bisnis, kemudian membawa tagihan ya, tagihan yang sudah dicetak. Nah kemudian, nah ini tagihan di sini tercatatnya sebagai apa? Apakah kredit memo tuh ya untuk pembayaran ya lewat giro atau lewat transfer tuh. Nanti ini berlakunya berapa lama jatuh temponya. Kalau misalkan sudah jatuh tempo, sudah dibayar, nah langsung dibuat kwitansinya, bukti ya.
Jadi sudah melakukan pembayaran. Kalau yang satu lagi payable, berarti si perusahaan, kalau ini penerimaan kan ya, payable perusahaan yang membayar. Kalau ini dari pihak pelanggannya. Ini contoh rangkaian ya, proses bisnis pasti punya sub-subnya. Nah ini sub-subnya itu. Nah namanya nanti kalau pakai notasi proses bisnis, ini kita sebut BPMN ya, Business Process Modeling Notation. Ini notasi. Kalau kita pakai notasi sendiri kayak gini, ini kan udah pakai kotak-kotak aja ya, kita sebut ini model proses bisnis aja yang menggunakan diagram ya. Nah selanjutnya tadi disebutkan bahwa setiap proses bisnis punya subproses atau kegiatan. Nah kegiatan itu kita sebut event ya, kejadian bisnis. Suatu proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, suatu proses bisnis dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, aktivitas ini kita sebut event atau kejadian. Nah, ada jenisnya apa aja? Ada 3 ya, yaitu yang operasional, ini prosesnya. Yang kejadian informasi ini berhubungan dengan data. Jadi data apa yang diolahnya, dicatat ya, kemudian dibuatkan laporan. Terus ada kejadian manajemen, ini untuk pengambilan keputusan atau kejadian keputusan atau manajemen ya. Nah, di sini biasanya berupa kebijakan atau ketentuan ya. Untuk yang satu dulu ya, yang operasional itu adalah tahapan dari proses bisnis yang utama. Misalkan di sini untuk penjualan, eventnya bisa memasarkan barang, menerima pesanan. Karena kan penjualan bisa aja yang berdasarkan pesanan, ada juga yang enggak ya. Terus mengirim dan membayar. Ini namanya event. Nah, setiap event nih pasti punya input dan output ya. Yang berikutnya adalah informasi. Informasi berhubungan dengan mencatat ya, mencatat data, memelihara, membuat laporan, melaporkan. Memelihara ini di dalamnya bisa menghapus, mengedit ya data, kemudian bisa juga ya ini ditambah ya. Umumnya sih input, menambah data. Menambah data itu masuknya ke sini nanti mencatat. Nah, yang ketiga adalah keputusan. Keputusan ini adalah aktivitas di mana para pemimpin membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Ini proses manajemen ya. Contoh, misalkan pimpinan memutuskan untuk membuat produk baru. Nah, ini masuk kejadian keputusan. Pimpinan memutuskan untuk membuka sebuah cabang. Ini juga masuk ke decision. Atau misalkan pimpinan memutuskan memberikan diskon pada akhir pekan misalkan ya. Itu masuk kategori kejadian keputusan. Nah, hubungan antar kejadian, nah semuanya saling terkait ya. Nah, ini kalau kita gambarkan kayak gini. Jadi ada kejadian
keputusan itu bisa memicu operasional dan informasi. Ya, aturan kan ini. Begitu juga dengan ini, operasional bisa juga memicu keputusan. Misalnya operasional, ada barang-barang tertentu yang kurang laku. Nah, berarti kan ini memicu untuk dibuat keputusan apa? Nah, misalkan barang yang nggak laku tidak ada di gudang, harusnya tidak ada penambahan stok, gitu kan keputusannya. Terus informasi, ini pengolahan data, pasti semua kejadian terkait dengan proses ini. Selanjutnya contoh ya, contoh kejadian penjualan di swalayan. Operasionalnya, kalau di swalayan barangnya kan sudah ada ya, nah harus disediakan nih, disediakan. Terus nanti kalau ada konsumen akan milih barang, menentukan jumlahnya, menerima bayar. Untuk informasinya, mulai dari mencatat stok, mencatat transaksi, mencatat pembayaran, membuat struk, membuat laporan. Nah, ini kejadian informasi ini proses bisnis yang bisa dikomputerkan ya. Terus keputusan, manajer memutuskan menambah stok barang, kalau posisi gudangnya berapa, makanya di sini ada di keputusan ya. Contoh kejadian lain, manajer memutuskan membuat counter baru. Terus mungkin juga manajer memutuskan menciptakan keanggotaan dari swalayan. Jadi setiap pelanggan bisa jadi member dengan nanti mendapatkan keuntungan-keuntungan ya. Kalau udah member biasanya kan gitu, apakah diskon belanja atau mungkin gratis, nggak ada biayanya tuh. Jadi silakan nanti untuk yang tugas itu buat kejadian operasionalnya, informasinya sama keputusan ya, tuh tergantung bisnisnya ya, bisnis apa. Nah, ini ada beberapa kejadian yang umum dari penjualan. Tadi kan minta barang, tadi nggak minta karena barangnya sudah tersedia ya. Jadi tinggal dipajang atau tinggal disimpan di counter. Terus pesan, menerima barang yang dipesan, memeriksa barang yang diterima, menyimpan dan memelihara barang, pembayaran dan pengembalian kalau terjadi ketidaksesuaian. Ini ada retur ya. Kalau misalkan barang yang dipesan sama yang dikirim beda, atau atau juga cacat. Nah, barangnya cacat ya, jadi harus ada retur. Nah, ini kalau retur perolehan pembayaran namanya retur beli ya, pembelian, karena perusahaan membeli barang tapi ada cacat, nah dia akan meretur. Terus kalau penjualan, di penjualan ada menerima pesanan, memilih, memeriksa barang yang akan dikirim, mempersiapkan, mengirim barang, terus menerima pembayaran. Juga harus bisa menerima pengembalian retur barang. Ini juga kalau barang yang dibeli oleh pelanggan rusak ya, pasti si perusahaan memberikan garansi berapa lama.
Itu ada di retur, namanya ini retur penjualan. Kalau tadi pembelian ya. Nah, aktivitas sekarang kalau di proses bisnis perubahan, ini manufaktur ya. Tadi kan disebutkan sulit dibuat yang umum. Makanya tergantung dari produknya ya. Bisa merakit itu kayak tadi komputer, kendaraan, roda 2, roda 4. Pokoknya yang berhubungan dengan merakit, terus menanam, menggali, memanen, dan seterusnya ya. Nanti proses-proses perubahan ini kalau mau dibuat sistemnya ya harus ditelusuri input outputnya masing-masing ya. Oke, terus sekian sudah selesai ya materi kita untuk topik 2 tentang proses bisnis utama. Jadi selain proses bisnis utama tentunya ada proses pendukung.